Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, khususnya ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola se-Mencirim ini, Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai kita yang telah memberikan sambutan kepada kita tadi. Semoga ke depan seluruh masjid dan musola bersatu padu membina Mencirim ini, khususnya Desa Asam, untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Malam hari ini saya sangat berbahagia dan kagum. Yang hadir banyak sekali, kalah keyboard. Harus begitu, syiar agama Allah itu harus dibesarkan, betul? Ini kali kalah keyboard ini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Apa hebatnya takwa? Mana bedanya dengan orang beriman? Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, nggak diperiksa-periksa. Kenapa orang bertakwa nggak diperiksa-periksa masuk surga? Karena surga diciptakan untuk orang bertakwa.
Uiddat lil muttaqin. Itu surga disediakan, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Dan kita itu disuruh berharap surga, merebut surga itu disuruh. Hati-hati dengan pengajian-pengajian akhir zaman ini. Kita beramal bukan karena takut neraka. Wah, ini bahaya betul. Jadi kalau nggak takut neraka, berani sama neraka. Iya, tapi bukan karena takut neraka. Saya beramal bukan karena berharap surga. Iya. Allah menyuruh kita berharap surga. Allah menyuruh kita takut dengan neraka. Saya nggak takut neraka. Ya, bagaimana takut neraka? Ngerokok aja, api neraka aja kok isep-isep. Apakah takut neraka diperintah Allah? Diperintah. Disuruh dalam Quran orang Islam takut kepada neraka. Fattaqun nar. Takutlah kamu dengan neraka. Disuruh itu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dijanjikan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang orang-orang yang bilang kafir aja takut. Jangan bilang-bilang kafir, itu menghina. Ilih. Sekarang yang jahat-jahat dilembutin. Kafir jangan bilang, non muslim, non Islam. Non muslim itu lebih halus. Siapa yang bilang? Kafir itu asal katanya kafaro yakfuru kufron. Artinya menutup. Diambil sama bahasa Inggris to cover. Cover buku. Buku ditutup dengan sampul. Ini. Kafaro yakfuru kufron. Ini meja ditutup pakai taplak meja. Ini namanya kafaro. Orang yang nutup tadi kafir. Mana? Siapa yang nutup tadi ini? Siapa yang nutup ini tadi? Kafir. Ketawa kita karena memang nggak menghina. Orang bilang kafir, bilang non muslim, non Islam, non muslim. Muslim itu asal katanya aslama yuslimu islaman. Artinya selamat. Non tidak. Non muslim tidak selamat, celaka. Saudara-saudara non muslim. Saudara-saudara yang celaka. Udah tahu dia, ternyata artinya nggak enak, tukar. Kemarin kafir nggak seneng, tukar non muslim. Non muslim ternyata celaka, tukar lagi. Sontoloyo gitu. Agama kami kok kau yang ngatur-ngatur, betul? Lakum dinukum. Selesai urusannya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan campur-campur. Ini dunia sudah rusak, Pak. Giliran hari Natal orang Islam baca sholawat di gereja. Kan gemblong itu, gemblong. Pekok. Sholawat Nabi kok di gereja. Sedangkan yang di gereja nggak percaya sama Nabi Muhammad, betul? Kenapa kita sholawat di gereja, sedangkan mereka nggak percaya sama Nabi kita? Ya tapi jangan begitu Pak, itu bakal menghina. Kok menghina? Lakum dinukum. Begitu. Kalau kita sholawat di sawah, nggak ada orang pun jin masih ada. Jin yang di sawah tuh ada yang Islam seneng, betul nggak? Kalau di gereja jinnya mana ada yang Islam? Aduh, ini kadang-kadang akal nggak dipakai, susah, rumit. Kita orang Islam disuruh takut dengan neraka. Kalau ada yang nggak takut neraka berarti kafir dong. Kita orang Islam takut neraka. Bagaimana nggak takut? Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau neraka itu bahan bakarnya air, 100 derajat Celcius, dia udah berubah jadi gas. Uap, nggak bisa lagi nampung lebih dari 100 derajat panas. Seandainya bahan bakar neraka itu baja, dia cuma bisa menampung panas 2500 derajat. Habis itu dia cair. Nggak sanggup lagi menampung. Jadi kalau bahan bakar neraka itu baja, panasnya api neraka cuma 2500 derajat Celcius. Lebih dari itu nggak sanggup lagi. Tapi kalau bahan bakarnya batu,
Ambil batu sebesar gajah, bakarlah di bawahnya. 100 derajat, belum apa-apa. 2.500 derajat, belum apa-apa. 10.000 derajat, belum jadi abu, masih tetap menyerap panas. Bayangkan kalau bahan bakar api neraka itu batu. Berapa puluh ribu derajat panasnya neraka. Takut apa berani? Takut apa berani? Jangan berani-berani ngomong, saya beramal bukan karena takut neraka. Iya. Daplek we. Dibilang Allah takut kok kau nggak takut. Sama neraka nggak takut. Sama kuntilanak takut. Kalau kita beramal karena takut neraka udah selamat. Selamat. Ditanya orang, yuk mas kemana? Main judi yuk. Aduh kepingin sih tapi takut masuk neraka saya. Nggak mau ah. Udah selamat. Takut neraka selamat. Betul? Yuk mas kemana? Oh no. Ke Bandar Baru. Ada apa? Ada barang baru. Oh, ngapain sana? Biasa. Bini kita kan udah tua. Ini barang baru masih seger. Mana ada lonte barang baru? Yang namanya lonte barang busuk dong, betul nggak? Betul. Pak Ustadz jangan kasar-kasar, jangan bilang lonte. Jadi apa namanya? Apa namanya? Pekerja seks komersil. Dia bukan pekerja, emang dia bayar pajak. Memang manusia hari ini kafir nggak boleh, bilang lonte nggak boleh. Giliran ulama dipanggil kadrun, kadal gurun. Nah, boleh diam aja, diam aja dia, diam. Memang lah, dunia sudah kiamat hampir kiamat, betul nggak? Rusak. Hari ini agama dibenci, maksiat disenangi. Maka saya terharu di sini ada forum komunikasi masjid dan musola. Tidak ada jalan selain mendekatkan diri pada Allah untuk menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Dan ciri-ciri negeri mau bangkit agama di situ apabila anak muda mulai mau terlibat di masjid dan urusan agama. Ini yang hadir 80% anak muda. Dan bukan di sini aja. Bukan di sini saja. Sudah saya perhatikan sekitar 10 tahun lebih. Kalau tabligh akbar, pengajian rata-rata 60% anak muda. 40 tahun ke bawah. Pergi haji, pergi umroh. Dari Indonesia rata-rata 60%, 70% anak-anak muda. Beda dengan Maroko, India, Pakistan, Bangladesh, Cina. Yang umroh, yang haji itu tua-tua. 80% orang tua. Kalau di sini Indonesia ngaji, baca Quran, majelis taklim, membela agama, umroh, tabligh akbar, sholat tarawih, 60-70% anak muda. Kalau anak muda sudah mulai mau campur urusan agama, tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau kita takut neraka diajak berjudi nggak mau, judi yuk, nggak berani ya masuk neraka, aman. Kalau nggak takut neraka apa yang jadi patokan? Nggak ada yang jadi patokan. Dan judi ini, masya Allah, ada pembesar satu partai politik di Jakarta nulis ngomong di medsos di koran ngomong apa? Kang Mas Jokowi, saya mohon supaya di Indonesia ini demi mengatasi krisis moneter ini krisis, duit nggak ada, maka sebaik-baiknya kita lakukan di Indonesia ini dihidup kembali togel dan kasino. Ini yang ngomong nih PKI apa orang Islam ini?
Kalau orang beragama nggak mungkin mau menghidupkan judi di negara Pancasila. Negara Pancasila berketuhanan Maha Esa, nggak mungkin menghalalkan judi, betul? Kalau di Cina ada tempat judi, Makau, ada. Di Singapura ada tempat judi. Di Indonesia tidak boleh karena melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nggak boleh ada. Di Mencirim ada nggak tempat judi? Melanggar Pancasila nggak mungkin. Ada nggak? Ada? Kalau di negeri Indonesia yang berpancasila ini ada tempat judi, padahal negaranya tidak mengizinkan, undang-undangnya tidak mengizinkan, peraturannya tidak mengizinkan, tapi ada. Berarti ada kong kali kong antara pejabat di negeri itu dengan penegak hukum di negeri itu. Betul? Dan ada kong kali kong dari pengusaha-pengusaha bejat yang mau dapat duit dari mencekik batang leher rakyatnya sendiri. Betul? Wajib dilawan. Siap? Siap. Begitu. Yang menghancurkan ekonomi bangsa itu judi. Kenapa? Nggak pernah orang main judi menang. Ada kawan saya main judi, 10 tahun main judi. Saya tanya, pernah menang? Enggak. Enggak pernah menang. Yang kalau penjudi itu yang kaya tokenya, betul? Kalau yang main judi melarat, sepeda motor dijual, sepeda dijual, rumah dijual, celana kolor dijual, terakhir bini dijual. Tahu? Sialnya, kenapa orang main judi kalah, tetap main terus bertahun-tahun? Karena orang main judi otaknya itu nggak pernah mengaku kalah. Menang nggak pernah juga, tapi kalah nggak pernah juga. Jadi apa? Hampir. Dia hampir. Kalah nggak, menang juga enggak. Dipasang nomor 18, besok keluar 19. Aduh, hampir. Kurang 1 aja. 18 keluar 19, hampir. Padahal 18 kalau ditambah 1 181. Jauh. Besok tikem nomor 23 yang keluar 32. Aduh, hampir. Tinggal balik mak celek. Dapat apa enggak? Enggak. Menang apa enggak? Enggak, memang judi enggak pernah menang. Makanya diharamkan oleh Islam. Diharamkan oleh agama-agama yang ada di Indonesia. PKI aja yang membolehkan main judi. Kristen nggak boleh main judi. Hindu nggak boleh main judi. Buddha nggak boleh main judi. Konghucu nggak boleh main judi. PKI yang boleh main judi. Dulu di kebun-kebun di sini main judi, taruhannya bininya. Udah nggak ada duit lagi bininya. Ayo, kue main judi ya. Taruhannya apa? Bojoku. Ya kue kalah piye? Ya kue kalah, ya aku kalah ya bojoku mbok pek 3 dino. Gila PKI betul. Kalian belum lahir, belum tahu, aku udah tahu. Sekarang dibilang PKI itu baik. Yang jahat tuh Pak Harto, batokmu. PKI itu katanya Pak Harto PKI. Gembong PKI. Kalau Pak Harto gembong PKI 32 tahun beliau jadi presiden, Indonesia udah jadi negara PKI dong. Betul? Kalau Pak Harto itu gembongnya PKI, pasti anak-anak PKI yang belum tobat, masih tetap pemikirannya komunis, pasti masuk partainya Pak Harto dong. Betul? Motomu bloloran. Nggak jelas pemikiran. Orang berjudi tidak pernah menang. Kalah pun tidak, hampir aja. Hampir, aduh hampir, aduh hampir. Sampai hancur ekonominya. Hampir terus. Kapankah penjudi tobat? Dia tobat kalau kenal agama. Kalau nggak kenal agama, nyolong, mencuri. Untuk bisa main judi. Tapi begitu kenal agama baru dia menjerit. Aduh,
Dilihat istrinya udah kurus. Kepalanya aja yang besar kayak ikan mujair. Kamu kenapa kok kurus? Lah ya orang abang gak pernah ngasih makan. Udah 5 tahun duit main judi semua bang. Saya ini kerja tiap hari nyuci baju di rumah Cina bang. Tuh cari makan. Abang gak pernah ngasih makan. Gak pernah ngasih belanja 5 tahun. Baru menyesal. Aduh. Lihat anaknya. Pergi sekolah pakai sepatu koyak. Kok sepatumu koyak Budi? Nangis si Budi. Kan setahun yang lalu Budi udah minta beliin sepatu Pak. Oh iya, baru teringat. Setahun yang lalu anaknya udah minta sepatu. Pak, apa? Waktu itu dia masih main judi. Budi mau sekolah Pak, sepatunya robek. Kamu cerita sepatu koyak, ku tampar kau nanti. Pergi kau. Bikin pening kepala aja kau. Pergilah anaknya pakai sepatu koyak. Sedihkah bapak yang penjudi ini? Enggak, malah ngambil buku kode. Sepatu koyak nomor berapa ya? Enggak ada sedih, enggak ada. Tapi begitu dia kenal agama, masuk dakwah, baru dia menyesal. Orang kalau sudah jahat, berjudi, berzina, mabuk, dan lain-lain. Hukuman pertama yang Allah jatuhkan kepada dirinya adalah dicabutnya rasa cinta dari hatinya. Bukan masuk neraka, bukan. Dicabut rasa cinta dari hatinya. Orang yang biasa main judi, rasa cinta dicabut. Sehingga gak cinta lagi sama istri, gak kasihan lagi lihat anak. Sama bapak ibunya pun gak sayang lagi dia. Begitu juga orang yang tukang berzina. Dicabut rasa cinta dari hatinya terhadap istri dan anaknya. Nggak ada rasa cinta. Nggak kasihan dia lihat anaknya nggak makan. Anaknya pakai sepatu koyak, nggak kasihan. Tapi begitu dia tobat, dikembalikan rasa cinta itu. Baru dia sadar. Seperti yang dibilang Muksin Alatas tahun 75-an. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati. Mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang. Anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Baru dia sadar, mungkinkah insaf terlambat, uang dan harta tertambat, anak istriku melarat karena judi keparat. Ya Allah, aku bertobat, takkan ku perbuat lagi. Baru tahu. Baru tahu setelah masuk agama, tobat, nggak buat lagi. Kalau agama belum masuk, sampai mati masih berjudi. Udah mau mati sakaratul maut, datang ustadz, ditalkinkan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu malaikat maut datang baru dia bisa ngucap la ilaha illallah. Di kupingnya diajarkan la ilaha illallah, ditalkinkan. Barulah dia ngucap. Ular 32. Manusia mati dengan hobinya, betul? Manusia mati dengan hobinya. Kalau hobinya mabuk, ya mati mabuk. Kalau hobinya selingkuh, mati selingkuh. Ada orang mati, mau mati sakaratul maut, istrinya di sebelah kirinya di tempat tidur di rumah sakit. Anak-anak menantu kumpul semua. Datang kiai, diajarkan di kuping kanannya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas malaikat maut datang baru mulai dia ngucap, Susi.
Susi. Istrinya bilang, bang, saya istrimu bang. Halimah bang, Halimah. Dia lihat gini, hehe, Susi. Bininya Halimah yang disebut Susi. Jangan dipikir selingkuh, nggak ada yang tahu, sembunyi di bawah pohon sawit sana. Mau mati keluar. Susi. Manusia mati dengan ada yang hobinya joget, dikit-dikit joget. Asal ada keyboard. Kalau dulu yang joget itu pemabuk. Sekarang yang joget pejabat negara. Kalau udah ada rapat nasional, habis itu keyboard main. Agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol campur daging anjing. Kalau hobinya joget, matinya hobinya ke masjid, matinya di masjid. Udah kejadian di desa ini, betul nggak? Habis sholat zuhur, sholat sunat, doa, habis itu baca Quran, selonjor, berangkat. Enaknya mati habis sholat. Orang yang sholat, diampuni seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Walau sebanyak buih di laut. Baru diampuni seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Datang malaikat maut nyabut. Apa nggak seneng itu hidupnya coba. Senyumlah matinya. Coba habis main judi. Kalah pula. Datang malaikat maut. Paham? Mau mati baik. Dimulai dari sekarang. Siap? Siap? Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mukaddimah. Ayo kita salawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Nabi bersabda, siapa berselawat kepada Nabi satu, Allah memberinya rahmat 10. Bayangin, sekali selawat Allah memberi rahmat 10. Satu rahmat Allah cukup sampai surga. Kita masuk surga bukan karena banyak amal, tapi karena rahmat. Kita masuk surga karena rahmat. Rahmat Allah yang paling banyak turun kalau kita selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini mulai dicaci-caci orang, dimaki-maki orang, macam-macam. Setiap hari ada penghinaan terhadap Nabi, terhadap ulama, terhadap Quran, terhadap Islam. Malah kadang-kadang yang menghina itu orang Islam. Tamatan pesantren, keluarganya ulama besar. Dia bilang apa di Twitternya? Hanya gara-gara Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya benar-benar disembelih coba. Hanya gara-gara mimpi. Padahal dia doktor agama. Apa dia nggak tahu mimpi seorang Rasul itu ru'yatus shadiqah?
Mimpi seorang Rasul itu 100% wahyu dari Allah Subhanahu. Kan asal-asal mimpi. Kalau kita mungkinlah mimpi di siang bolong, ya enggak? Udahlah nggak punya kerjaan, pengangguran, mimpi kawin sama anak presiden. Maaflah dulu Wak, ya enggak? Nyenggol tangannya aja nggak pernah seumur hidup. Kalau Rasulullah mimpi, siapapun Rasulnya, pasti mimpinya itu ru'yatus shadiqah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilangnya lagi, tidak manusiawi. Hari raya Idul Adha, jutaan binatang, kambing, sapi, onta, domba disembelih. Jutaan ekor disembelih, tidak manusiawi. Loh, padahal dia tiap hari juga makan kambing, makan ayam goreng, ya enggak? Emang ayam yang dimakannya itu matinya digeliti? Memang sontoloyo. Iya, yang ayam yang kau makan itu ya disembelih juga, bego, betul? Sebetulnya dia bukan orang bodoh, Pak. Dia doktor. S3, Pak. Tapi memang otaknya mereng, itulah. Gerot. Baut otaknya copot 3. Benci sama Islam sendiri padahal dia beragama Islam. Tukar aja pakai duit. Memang mata duitan. Yang namanya nahar itu sembelih, betul? Udhiyah itu hewan sembelih. Bukan pakai duit. Kalau duit namanya sedekah, betul? Infak, betul? Wakaf, betul? Hadiah. Udhiyah kok pakai duit. Memang mata duitan. Untung nggak nanti lama-lama udah tukar rokok aja. Memang sontoloyo betul. Penghancuran agama di Indonesia bukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang kafir saja. Hari ini orang-orang yang ngaku ahli agama, kiai haji, profesor doktor, menghancurkan agama Islam sendiri. Tamat pesantren. Ada lagi yang ngomong di TV. Semua agama itu sama saja. Kita sholat 5 waktu. Subuh kita sholat, dia masih tidur. Ya enggak? Kita habis bersetubuh sama istri wajib mandi, dia enggak mandi. Maghrib kita sholat, dia joget. Ke kanan. Sama. Kita enggak pernah makan babi, dia dimakannya babi. Kita enggak pernah minum tua, dia minum tua. Alisoy. Oh, parmitu. Sama. Tidak sama. Cuman kita nggak mau urus agama orang. Lakum dinukum. Tapi ini orang Islam mengatakan profesor doktor kiai haji, Pak. Semua agama sama saja. Siapa saja. Kalau berbuat baik di dunia, nanti kalau sudah mati di hari kiamat, semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya. Ini memang Islam memang mau dihancurkan, Pak. Paham? Memang Islam mau dihancurkan. Kalau kita bilang agama yang terbaik Islam, fanatik. Anda telah menghina agama lain. Kapan menghina agama lain? Anda bilang tadi agama yang paling betul menurut Anda adalah Islam. Ya, menurut Tengku Zulkarnain agama paling betul agama Islam. Anda telah menghina agama lain. Kapan? Anda bilang Islam yang paling bagus. Iya, berarti agama lain jelek semua. Enggak begitu. Kalau ditanya Tengku Zulkarnain, Pak Tengku Zulkarnain, saya, agama apa yang paling bagus menurut Anda? Agama Islam. Bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Kau tanya sama pendetamu, jangan kau tanya sama aku. Betul? Cerita agama dia kok nanyanya sama kita. Betul? Kalau ditanyanya sama pendetanya, Bapak pendeta Gultom, apa itu?
Agama apa di dunia ini yang paling betul? Yang paling betul adalah agama kita Kristen. Betul gak? Betul. Oh, kita bilang lakum dinukum. Selesai urusannya. Jangan bilang-bilang. Siapa mengatakan semua agama sama saja, dia telah murtad dari Islam. Sebab Allah mengatakan innad dina indallahil. Agama yang paling diridhoi Allah satu-satunya adalah agama lain. Lakum dinukum. Saya tidak urus agama lain. Nah, oleh karena itulah saya mau anak-anak mudaku, kalian jaga agama ini. Siap menjaga agama? Siap. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Ajaran Islam sempurna meliputi seluruh tingkah perbuatan manusia, lahir dan batin. Lahir dari mulai cara buat. Dari mulai cara bersetubuh diajari. Nggak ada agama lain ngajari itu. Mau melakukan hubungan suami istri diajari dalam Islam. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Kata Nabi, siapa berani melakukan hubungan suami istri tidak melalui pernikahan bukan umatku. Dipecat jadi umat Nabi. Melakukan hubungan suami istri tidak nikah berarti berzina bukan umatku, kata Nabi. Mau aku. Kalau mau kawin, lamar aku sama bapakku. Ya aku orang miskin. Ya maharnya apa? Sapu lidi. Sapu lidi kan sah. Sah apa enggak? Wagiem apa mas? Aku orang kawin karo kowe. Lah ya wes lamar karo bapakku kok. Piye sih mas? Tapi aku wong miskin. Lo miskin masa enggak iso ngelamar aku. Lo kowe njaluk mahare apa? Ya sapu lidi. Sah apa enggak? Sah. Datang sama bapaknya nikah, Pak, aku mau menikah mana bapak? Lo kowe duwe apa? Yang duwe iki. Kayak mahari iki apa iki? Sapu lidi. Lo anak sampean gelem kok. Ya wis kawinkan. Udin, saya Pak, aku nikahkan anakku Wagiem kepadamu, maharnya sebuah sapu lidi. Dibayar tunai. Saya terima nikah Wagiem. Maharnya sebuah sapu lidi dibayar tuh. Udah selesai. Mahar gak usah mahal-mahal. Ngapain mahal-mahal? Saya kawin tahun 90, maharnya 5.000 rupiah Al-Quran. Al-Quran yang paling mahal waktu itu harganya 5.000. Itulah mahar untuk istri saya. Dan istri saya itu sudah cantik. Baca Quran fasih. Insinyur teknik kimia USU lagi. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ini. Minta mahar-mahal bukan main. Ngapain bikin susah? Diajari. Sebelum dilamar, khitbah. Sebelum dinikahi, di khitbah, dilamar. Kemudian dilamar, kemudian setelah itu dinikahi. Ijab kabul, ada saksinya, walinya, ada semua. Maharnya ada semua, selesai. Udah. Malam, oke lah terus. Mas, nggak nunggu 3 hari ya, nggak aman, Anda nunggu. Boleh diajari sama Nabi. Kalau mau melakukan hubungan suami istri, bersih-bersih dulu. Mandi, harum-haruman. Jangan ngerokok, habis ngerokok 3 bungkus dicium bini. Baunya sengit. Apalagi habis makan jengkol. Harum-haruman, gosok gigi, pakai sampo. Pakai sabun Lifebuoy. Pakailah wangi-wangian itu semua. Istri pun begitu. Masuk kamar malu-malu. Begitu. Sudah melakukannya selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya baca doa. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ada orang kawin udah 30 tahun doanya nggak hafal. Apa doanya kalau mau campur sama istri? Nggak tahu. Pokoknya embat aja lah. Islam begini. Nggak ada agama lain mengajari.
Cuman Islam yang mengajari, mau campur sama istri ada doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaq. Ini kalau jadi anak jangan anak yang dipengaruhi oleh setan. Setan nggak bisa lihat kita melakukan hubungan suami istri kalau kita baca doa ini. Buta mata mereka. Aman kita. Kalau kita nggak baca doa ini, setan ikut bantu dia. Mas, kata setan lumayan. Lahir anaknya ya koyo iku kuntilanak tenanan. Ngeri. Udah habis itu, alhamdulillah. Tiba-tiba kepingin lagi mengulangi 2 ronde. Diajari. Kata Nabi, kalau kau mau mengulangi hubungan suami istri ronde kedua, cucilah farjimu dengan air basuh. Udah dicuci pakai farjimu dengan air bersih, wuduklah seperti wuduk mau sholat. Jadi kumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci mukanya semua, tangan, kepala, kaki, baru ulangi lagi. Mana ada agama lain kayak gini? Ada nggak? Cuman Islam. Kalau anakmu kemudian jadi itu bibit, istrimu hamil, suruh istrimu berzikir, sholat, banyak-banyak, baca Quran, bunyi. Baca Qurannya bunyi, zikirnya bunyi, supaya bayinya dengar. Nggak ada agama lain begini. Yang mengatakan bayi bisa mendengar dalam perut cuman Islam. Di Quran surah As-Sajadah. Manusia baru tahu menurut ilmu sains bahwa bayi bisa mendengar dalam perut baru sekitar 17 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu manusia baru tahu. Sedangkan Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Kata Nabi 4 bulan. 120 hari. Udah lengkap tuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, semua udah lengkap. Setelah 120 hari, wa nafakha fihi min ruhih. Dan kami tiupkan ruh dari sisi kami, dari langit, dibawa ruhnya ke dalam janin yang di dalam rahim ibunya itu. Min ruhihi. Kepadanya ditiupkan ruh. Makin pakai dia ini, domirnya masih hu. Begitu hidup, ditiup ruh, berubah domirnya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Dan kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan perasaan ibumu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit diantara kamu yang bersyukur. Padahal awal kalimatnya dia. Tsumma sawwahu. Kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya. Di dalam rahim ibunya. Setelah sempurna, wa nafakha fihi min ruhihi. Ditiupkan kepadanya. Roh dari sisi Allah kepadanya. Begitu ditiup roh dia hidup. Wa ja'ala lakum. Dan kami jadikan kamu. Kok jadi kamu? Karena udah hidup. Udah bisa dibawa ngomong. Dalam bahasa Arab ini istilahnya iltifat. Apa namanya? Ya. Ini ada anak santri-santri dengar tuh. Iltifat. Perubahan objek. Yang pertama dari dia, nyanya menjadi kamu. Dalam satu kalimat yang sama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalah bahasa Indonesia mah bahasa miskin. Kosakatanya aja cuma 1 juta. Bahasa Inggris 10 juta. Bahasa Arab, kamus bahasa Inggris Webster setebal ini. Kamus bahasa Arab, lisanun Arab segini. Biar bisa dilihat bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris, bahasa yang lain. Kata ahli linguistik, saya kebetulan dosen linguistik. Hampir 30 tahun, pensiun sekarang. The most complex language in the world is Arabic. Bahasa paling kompleks di dunia adalah bahasa Arab. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Memang gak ada bahasa sehebat bahasa Arab. Kayak. Coba ya. Kalau kita bilang bulan cuma bulan aja. Bulan. Bulan sabit. Bulan. Bulan bulut. Purnama. Bulan. Betul? Hah? Betul? Januari, Februari, Maret. Apa namanya? Bulan. Istri kita tiap bulan datang. Bulan, semua bulan. Orang Arab tidak. Bilang sabit namanya hilal. Apa namanya? Hilal. Kalau bulan bulat namanya badrun.
Kalau Januari, Februari namanya Syahrun. Bini kita tiap bulan datang haid. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesia bulan. Pokoknya bulan. Bulan. Menunjukkan kata-kata dalam bahasa Indonesia sedikit. Menghina bahasa Indonesia. Bukan menghina, ini mengatakan sebenarnya. Paham? Bukan gara-gara ini terus saya ke Arab-Araban. Ke Arab-Arab. Kucubit nanti kumismu baru kau tahu. Saya ini bangsa Indonesia, betul. Tapi kan harus jujur bahwa bahasa paling hebat sedunia adalah bahasa Arab. Dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab memang layak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu berakal, ngerti hebatnya Quran itu. Paham kehebatan Quran itu. Makanya perempuan, oi, kalian kalau hamil banyak zikir, banyak baca Quran, sholat sunat, betul? Jangan kalian malah nonton film porno pula. Bayi kalian tuh kalian ajari sejak dalam perut. Seorang wanita solehah waktu hamil siang malam baca Taurat. Baca Zabur, baca Taurat. Beliau baca Taurat karena agamanya agama Yahudi, agama Taurat. Suaminya imam besar Masjidil Aqsa, namanya Imron. Istrinya ini dengan istrinya Nabi Zakaria saudara kandung, sepengambilan. Imron dengan Nabi Zakaria sepengambilan. Yang diambil istri mereka saudara kandung. Bahasa Indonesianya sepengambilan. Kalau bahasa Sunggalnya nggak bagus, sepetenggean, kurang bagus. Bahasa Sunggalnya begitu. Yan siapa Yan? Yan sama Mbak? Iya, sepetenggean kami. Sayang Imron rahimahullah ta'ala wafat ketika anaknya dalam kandungan. Maka istrinya siang malam baca Taurat dan baca doa. Doanya saking hebatnya ditulis di Quran. Untuk supaya gadis-gadis ini kalau sudah kawin, kalau hamil baca doa ini. Surah Al-Imran ayat 36. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar anak yang dalam perutku ini kalau lahir 100% akan ku sedekahkan untuk agama. Urus agama aja, nggak usah urus saya. Nggak usah cari makan untuk saya walaupun saya janda. Saya bisa cari makan sendiri. Pokoknya anak saya ini kalau udah lahir wakaf untuk agama aja 100%. Begitu hebat. Dan anak ini begitu lahir ternyata perempuan. Nggak bisa perempuan jadi imam Masjidil Aqsa. Anak ini dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria itu bibi kandungnya perempuan ini. Namanya Maryam. Dikurung dalam kamar. Nggak pernah lihat laki-laki dan nggak pernah dilihat laki-laki dari bayi sampai dewasa. Dibikinkan mihrab. Satu kamar sekitar 5 kali 6 meter. Saya udah sampai ke sana. Sholat situ nangis. Ya Allah, inilah mihrab yang pernah mengurung, memingit, gadis pingitan namanya. Seorang gadis dari bayi sampai dewasa, sampai punya anak dengan perintah Allah. Nah, anaknya jadi nabi, namanya Nabi Isa. Hebat sekali ini perempuan, gak pernah dilihat laki-laki, gak pernah lihat laki-laki. Tiba-tiba Mahfud MD ngomong di ELC. Anak perempuan baru kelas 5 SD. Setelah ngaji, nggak mau lagi jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Dia bilang muhrim. Bukan muhrim, mahram. Muhrim itu orang pakaian ihram. Kalau orang yang haram dikawini bahasa Arabnya mahram. Perempuan
Umur kelas 5 SD. Udah akil balik. Kelas 5 SD. Orang perempuan akil balik umur 9 tahun kok. Kelas 5 SD. Nggak mau jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah ciri-ciri pendidikan radikal di Indonesia. Kurang ajar betul tuh. Aku nggak peduli biarpun menteri, mana peduli aku. Nggak senang debat, ya kan? Berani dia bilang Nabi Zakaria radikal. Mengurung Siti Maryam nggak jumpa dengan laki-laki seumur hidup. Berani bilang Siti Maryam radikal. Berani bilang Quran radikal. Jangan gara-gara politik Islam kau pinggir-pinggirkan. Betul nggak? Gadis pingitan bukan aja zaman dulu. Bukan orang Arab, bukan orang Yahudi saja. Kita orang Sumatera dari Aceh sampai Lampung tahun 50-an nggak boleh jumpa laki-laki perempuan. Dipingit. Biar orang Melayu, biar orang Mendeleng. Mendeleng dulu kalau mau jumpa perempuan disogok pakai lidi itu rumah. Lantainya disogok pakai lidi. Perempuan tuh nengok, ada lidi, ditarik lidinya. Oh berarti ada respon. Baru bicik-bicik. Isi rumahmu. Au hasibuan doa. Wah. Hasibuan do. Oh do. Kori. Oh lo au kori. Oh, nama baca Quran. Iya, au. Udah jangan kuat-kuat nanti dengar bapakku. Kalau memang serius Bang datanglah lamar aku. Siapa namamu? Aku Rohana. Jangan salah Bang, di rumahku ini ada 7 perempuan. Pingitan. Nggak berani pergi naik sepeda berdua-dua. Baduo di atas ban. Nggak berani. Baduo di atas ban. Nggak berani. Betul? Nggak berani. Yang mau pacaran-pacaran hanya penjajah Belanda. Kafir-kafir Belanda. Benyamin S. menyindirnya dalam lagu Nonton Bioskop. Tahun 60-an Bung Karno nggak membolehkan nyanyi selain lagu daerah dan seriosa. Kus Plus ditangkap masuk penjara. Gara-gara nyanyinya Kus Plus kan nyanyi pop, nyanyinya Beatles. Di sana rumahku dalam kabut biru. Ditangkap masuk penjara. Benyamin S. mengarang lagu Gambang Kromong, lagu Betawi. Nyindir orang-orang yang mulai pacaran ikut-ikut penjajah kafir Belanda. Lagunya terkenal dulu. Mau dengar? Dengar syairnya, dengar baik-baik. Ini ceramah, ini bukan nyanyi. Malam minggu, ane pergi ke bioskop. Bergandengan, ame pacar nonton Cowboy. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Dasar sial terpaksa beli catutan. Beli catutan tuh beli tiket sama calo. Harganya 5 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal. Duitnya habis. Nontonlah dia. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak Nyonye dan Tuan. Nyonye dan Tuan Belanda. Di gedongan Belanda. Rumah kita mana ada yang gedong zaman itu, rumah tepas bambu semua, betul? Mau beli minuman, kantong kosong gelandangan, malu ame tunangan, kebingungan. Film abis, ane terpaksa nganterin. Jalan kaki ke kampung asam kegelapan. Tahun 60. Anak macan masih ada di sini. Sepatu baru aja dibeliin. Dasar sial, pulang-pulang nginjek gituan. Ada apa? Orang dulu buang air besar di jalan. Mana ada WC zaman itu? Menghina betul itu lagu, menyindir. Karena nggak ada orang Indonesia yang Islam yang pacaran. Yang pacaran tuh nyonya-nyonya tuan-tuan Belanda, noni-noni. Nggak ada orang-orang Islam, orang-orang Indonesia yang berpacaran. Zaman itu semua dipingit. Hasilnya mereka kawin baik-baik, ketemu di pelaminan, nikah sampai anak cucu nggak cerai-cerai.
Sekarang berani orang datang ke rumah malam minggu, ngambil anak kita diajak nonton, permisi sama bapaknya, gila nggak? Assalamualaikum om. Bapaknya lagi zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Siapa maghrib datang ini? Buka pintu, laki-laki. Kamu siapa? Johnny om. Mau ngapain? Saya kawan sekolahnya anak om, si Susi. Oh. Masuk. Susi, saya papi. Ini kawanmu sekolah mau jumpa, duduklah ya nak ya berdua-dua dulu ya. Bapak mau zikir dulu di kamar. Bapaknya lanjutin zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Bapaknya zikir di kamar, anaknya diunyil-unyil sama si Johnny. Marah? Enggak. Mamanya pun enggak marah. Mamanya malah bawa kopi susu. Nak Johnny cuma ada kopi susu. Oh enggak apa-apa. Udah ngunyil-ngunyil anaknya dikasih minum lagi. Ini zaman gila Pak. Enggak puas. Jam 10 bilang, Om mau pulang nak? Bukan Om, kami mau nonton. Loh udah jam 10? Ya memang filmnya Midnight Show. Oh Midnight Show. Filmnya apa? Filmnya Sex in Midnight. Artinya apa nak? Di bawah panggilan Ka'bah. Dibawalah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Malam minggu dibawa pergi. Pulang jam 2 malam. Lewat gelap-gelap. Terjadilah es lilin emak. Kelapa muda. Belum dikawin mama, dibawa-bawa. Terjadilah peribahasa Melayu. Tembung dulu bung, baru bandar khalifah. Gembung dulu bung, baru nikah. Udah hamil, bukannya malu bapaknya mamanya enggak, dipestakan. Udah hamil anak gadisnya, dikawinkan, dipestakan. Pakai marhaban pula. Marhaban ya Nur. Perut udah gembong kau marhabankan pula. Memang rusak akal ini sekarang. Betul? Udah rusak akal orang akhir zaman, sudah rusak. Sebaliknya kalau ada perempuan baik-baik, pakai cadar. Ninja. Batman. Tiba-tiba nikah, dilamar orang nikah nggak pacaran, sekampung bukannya bersyukur begunjing. Rupanya diam-diam pemain juga. Macam kita juga. Jangan-jangan tembung dulu juga. Memang astagfirullah. Rusaknya hari ini. Orang baik dihina, dicaci. Orang jahat dibiarkan. Habib Rizik Syihab dituduh chat mesum. Sampai terusir ke Arab Saudi. Satu orang dosen di Yogyakarta. Swinger. Tukar-tukar bini. Katanya 300 korbannya. Aman-aman aja. Nggak ada digunjing-gunjingin orang. Betul? Ini dunia sudah mau kiamat Pak. Yang difitnah tuh ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai. Giliran maling-maling, koruptor kakap. Cina Joko Chandra bisa pulang ngurus EKTP setengah jam jadi. Wakil Sekjen MUI Pusat 2 periode Tengku Zulkarnain, istrinya bikin EKTP 1 tahun nggak jadi-jadi. Apakah keadaan ini mau kita biarkan? Dibiarkan? Mengubahnya hanya dengan satu jalan. Kembalilah kepada agama. Kembali kepada agama. Ngaji, kita ngaji. Saya dengar tadi kalau subuh pengajiannya 300 orang. Sedikit itu. Mestinya 3.000 yang hadir. Betul? Insya Allah. Yang hadir bawa 1 orang. Subuh Ahad besok yang datang 300.
Setiap satu orang bawa satu orang. Minggu depannya ngaji lagi sudah 600. Setiap satu orang bawa satu orang, sekali lagi sudah 1.200. Mesti begitu. Kalau enggak ajak mengajak, jangan harap agama bisa tumbuh. Sholat aja kalau enggak diajak enggak mau. Azan dengar, hayya 'alas shalah, ditarik selimut tuh. Mesti didatangi rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat kita ngan ke. Lawan pak, lawan. Bangun pak, bangun wudhu. Insya Allah langsung gosok gigi, wudhu, pergi masjid. Nanti hilang ngantuknya di perjalanan. Mesti ada yang ngajak. Kalau cuman azan aja nggak mempan, sekarang nggak mempan. Karena udah dikencingi setan. Saya baru dengar Facebook ada kiai besar di Jawa mengatakan, Jawa Timur, setan kok kencing. Kalau setan kencing, kencingnya kayak mana? Loh, yang bilang setan kencing Rasulullah. Barang siapa, kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa mendengar azan di waktu subuh, nggak bangun sholat subuh, dikencingi setan lah kupingnya. Hah, berarti setan kencing apa enggak? Kencing enggak? Di mana kencingnya? Di kuping orang Islam yang dengar azan nggak mau sholat. Bekarat lah kalau 3 tahun aja nggak sholat. Enggak. Mana mempan dinasehati agama mau bekarat kupingnya. Setan kentut apa enggak? Kentut. Hadisnya Bukhari Muslim. Apabila azan berkumandang larilah setan terkentut. Berarti setan kentut. Jadi nanya, kencingnya setan kayak mana? Jadi setan lah kau dulu baru tahu. Kalau saya sudah yakin, setan itu kencing. Betul. Macam mana bentuknya? Aku bukan setan, mana aku tahu. Tapi kata Rasulullah, setan kencing. Betul. Aku percaya di mana setan kencing? Di kuping orang Islam yang mendengar azan tidak mau bangun sholat subuh. Bentuknya macam mana aku tahu. Jadi setan lah kau dulu baru kau tahu. Tapi aku percaya setan itu kencing. Betul. Aku percaya setan itu kentut. Macam mana kentutnya? Ya jadilah setan kau dulu. Pasti kentut. Kapan setan kentut? Ketika azan berkumandang setan lari terkentut. Kentut. Percaya. Setan kawin apa enggak? Kawin. Berzina setan. Punya anak? Punya anak. Sekali beranak 12, 10. Kembar anaknya. Dari mana tahu? Dari Rasulullah. Macam mana bentuknya? Ya jadi setan lah kau dulu. Sekarang ini ngaji pak. Payah ngaji nih. Banyak orang Islam sendiri mencoba mengejek-ngejek ajaran Islam. Betul? Ada lagi satu kiai lagi bilang. Kalau sholat itu sopnya harus rapat-rapat. Kalau enggak renggang-renggang nanti setan ikut sholat situ. Wah syukur alhamdulillah setan mau ikut sholat. La ilaha illallah. Setan di situ di sop yang renggang-renggang mengganggu orang sholat. Mana ada dibilang Nabi kalau renggang-renggang setan ikut sholat. Ini sengaja untuk membuat orang Islam rusak lahir dan batin. Mau ikut kita seperti itu? Hoi. Saya dulu ceramah lucu-lucu aja kok. Sekarang saya ceramah agak marah begini karena memang yang merusakkan agama nggak tanggung-tanggung sekarang ini. Menyebabkan kita kadang-kadang memang harus marah ketika agama kita dihina. Betul? Wahai anak gadisku, kalau ada laki-laki datang kepadamu merayu-rayu, nggak usah percaya kau. Itu gombal aja itu. Pengecut itu. Kalau dia memang serius, didatanginya bapakmu, bukan kau yang didatanginya. Dikawaninya bapakmu ke masjid, sama-sama, baru dibilangnya, Pak, saya udah cukup umur, Pak. Iya. Mau kawin? Sama siapa? Nggak ada yang mau, Pak. Sama anakku mau? Memang. Jadi bapaknya yang didatangi memang mau, bukan anak gadis itu. Kalau anak gadis itu yang didatangi, percayalah ini, pancalungapnya ini. Biawak nih, biawak tahu. Kalau orang Melayu bilang jelebau nih, jelebau. Jelebau, labi-labi. Orang Karo bilang lebo. Wahai wanita, jaga dirimu. Sekali aja kau rusak, hancur seumur hidupmu. Tia Ramon ada membuat satu syair lagu untuk perempuan.
Bila musim bunga tiba, halamanku indah berseri, penuh bunga indah mempesona, hati riang tak terperi. Bila musim gugur tiba, bunga jatuh ke bumi jua, hatiku pun iba melihatnya. Nasib bunga tiada lama, begitu juga insan, hidupnya seperti roda, tak ubahnya bak bunga, bila layu tak berharga. Paham? Kini sadarlah hai bunga, kau mekar banyak yang memuja, bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama. Perempuan itu sekali aja rusak habis, nggak akan ada yang mau. Dan laki-laki ini, jahatnya laki-laki ini, merusak perempuan mau. Kalau iman tak kuat, dirusaknya perempuan ini, rusaknya perempuan ini, rusak perempuan ini. Udah 100 perempuan dirusaknya. Kata bapaknya, kawinlah kau nak. Udah cukup umur. Ya, kawin sama si Anu. Hah, rusak pak. Pada yang rusak dia. Kalau yang itu, nggak mau aku bang, dari rusak pak. Kalau mau yang mana? Yang itu pak, yang itu baik tuh, orang baik. Bangsatnya laki-laki itu. 100 perempuan dirusaknya, giliran dia mau kawin, dipilihnya orang baik. Tengok tuh. Betapa rusaknya perempuan yang dirusaknya itu. Jangan percaya kalian mulut laki-laki ini. Penipu semua ini. Bagaimana dengan Ustadz? Sama saja. Kalau sudah mulut manis, pasti penipu. Kalau ada perempuan didatangi laki-laki, kakak, apa? Dari Payageli sampai Kutalimbaru, tak ada perempuan secantik kakak. Bukan main kakak cantiknya, aduh hidungnya, pipinya, bibirnya. Kih, bilang. Penipu kau, bilang. Jangan percaya mulut laki-laki. Kata nenek moyang kita, terang bulan, terang dikali, buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, berani sumpah tapi takut mati. Oh kalau sumpah, walaupun harus menyeberangi lautan api, kau akan kuseberangi sayang. Kenapa dia berani ngomong gitu? Karena nggak ada lautan api, nggak ada. Semua lautan air. Coba ada satu lautan api, coba berani dia bilang ngomong itu. Walaupun ada lautan api, engkau ada di seberang, tetap akan kuseberangi. Omong kosong, kau minum kopi panas saja kau tiup. Laki-laki penipu. Penipu. Laki-laki penipu. Percaya sama laki kalian aja. Sama laki orang gak usah percaya. Apalagi tukang ojek. Sedih juga kita kadang-kadang. Istri kita naik ojek. Belanja kampung lalang. Kenapa naik ojek? Kenapa nggak naik angkot? Oh, lebih cepat, lebih murah naik ojek. Memang murah, tapi 71 kali ngerem. Saya kasih di sini ojek. Pernah dulu saya datang ke rumah family, baru-baru nikah. Karena jauh kami naik bus. Arah Rantau Prapat sana. Begitu turun pinggir jalan itu ada RBT, Rakyat Banting Tulang. Dulu sekarang ojek. Dulu namanya Rakyat Banting Tulang. Ada beberapa sepeda motor. Oh, langsung Pak. Naik RBT Pak. Oke, saya bilang 2. Oh iya siap. Saya 1 sama kawan saya Pak. Mari.
Istri bapak sama saya, bapak sama kawan saya. Kepala tok kau, gue bilang. Enak kali kau aku yang bayar mahar, kau yang ngerem 70 kali. Maksudnya bagaimana Pak? Honda kau itu aku yang bawa sama biniku, kau sama tukang ojek. Aku bayar 2. Oh siap. Dipikirnya dia aja pandai ulo, aku pun pandai. Ampunlah laki-laki. Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Yang kuat jawabnya, mau nggak? 4 langkah aja. Berapa langkah? Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu. Bisa? Pokoknya salah azan berhenti. Lagi nyuci azan berhenti, sholat. Lagi masak azan, matiin kompornya, sholat. Pokoknya jangan biarkan azan berlalu tanpa sholat. Insya Allah sholat kita terjaga. Ibu dapat 1 tiket masuk surga. Siap? Yang kedua, puasa Ramadan dijaga. Siap? Kalau perempuan puasa kuat. Kuat, karena nggak merokok. Ini yang bikin orang malas merokok itu kan, yang malam puasa itu kan malas puasa karena merokok. Udin, puasa. Aku lemas sekali badanku. Kalau puasa lemas sekali aku. Mana ada orang puasa nggak lemas? Mike Tyson aja puasa lemas. Nggak ada orang bilang, aku kalau udah puasa kuat kali tenagaku. Bohong. Kalau puasa lemas, betul. Tapi sehat. Orang puasa badannya kuat. Walaupun tenaganya lemah. Buktinya diakui oleh seluruh dokter sedunia. Orang paling kuat posisi tubuhnya adalah ketika puasa. Mana buktinya? Buktinya kalau orang operasi jantung. Kata dokter, Bapak besok jam 10 pagi akan dioperasi jantungnya. Dibelah dadanya, di jantungnya dibelah. Diambil urat kakinya, diganti urat-urat jantungnya dengan urat kaki, namanya bypass. Dadanya, jantungnya dibelah, kira-kira memakan waktu 10 jam. Oh ya Pak dokter, apa boleh buat? Saya siap dioperasi besok jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Apa yang harus saya buat dokter? Kata dokter apa? Bapak mulai malam ini puasa. Mau dioperasi jam 10 pagi disuruh puasa. Kalau yang kuat itu makan, pasti dibilang dokter. Besok Bapak jam 10 pagi dioperasi dadanya, dibelah. Maka malam ini makanlah 7 bakul. Gitu. Nggak ada. Supaya badannya kuat. Walaupun tenaganya berkurang. Tapi posisi jiwa dan tubuhnya prima. Maka orang mau operasi disuruh puasa. Ibu mau puasa, jaga puasa 1 bulan penuh Ramadan, mau? Kalau tinggal segera ganti, siap? Udah semifinal masuk surga, tinggal 2 langkah lagi. Langkah ketiga. Wa hafadzat farjaha. Tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Siap? Siap? Yang jawab 3 orang. Siap? Jangan percaya menurut laki-laki. Ini penipu semua saya bilang. Kalau laki-laki udah mulai muji-muji. Kakak cantik yang ini. Pih bilang. Pembohong kau bilang. Sayangnya perempuan ini suka dipuji. Laki-laki memang mata keranjang. Tapi perempuan suka dikeranjangi laki-laki. Itu masalahnya. Kalau udah dipuji, ya Allah, terbang perempuan. Cantik kali kakak, apalagi pakai baju biru. Oh, langsung pulang berkaca itu. Itulah perempuan. Kalau ibu bisa tahan, anak-anak gadisku bisa tahan dari rayuan laki-laki. Nggak selingkuh sampai mati, tutup aurat dengan baik. Maka ibu-ibu akan masuk surga, tiket yang ketiga. Jangan percaya rayuan laki-laki, apalagi penyanyi. Kalau perempuan ini kalau udah yang nyanyi ganteng, kelepek-kelepek. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu
satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kayak bener aja padahal bininya udah 4. Jangan percaya mulut laki lah. Siap. Tutup aurat. Ini kan bagus nih pakai kerudung, ada yang pakai cadar. Ini karena ngaji nih. Besok belanja pakai daster. Dipanggil tukang ikan lewat. Ikan. Pakai baju tidur. Gemetar tukang ikan tuh nimbang ikan. Tutup aurat. Siap. Tutupnya ada 2. Nampak wajah namanya khumur. Jamaknya bentuknya khimar, jamaknya khumur artinya kerudung, nampak muka dan tapak tangan. Surah An-Nur 31. Kalau tutup semua cuman matanya yang nampak, namanya cadar. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi wanita ini tutup auratnya ada 2. An-Nur 31 nampak wajah, Al-Ahzab 59 tutup Jangan kalian ejek-ejek ninja, Batman. Dia mengamalkan Quran. Perempuan ini, walaupun wajah itu ikhtilaf dalam madhab Syafi'i. 2 pendapat. Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Sayyid Abi Bakri Syato, Ibnu Katsir, dan lain-lain mengatakan perempuan wajib ditutup wajahnya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, mengatakan tidak wajib, sunat. Tapi tidak ada satupun majelis ulama seluruh dunia mengatakan haram menutup wajah, nggak ada. Satu wajib, satu sunat. Seandainya lah ikut Imam Nawawi Ad-Dimashqi, wajah nggak wajib ditutup. Dibukanya wajahnya pakai kerudung aja, nggak berdosa. Nggak berdosa, kata Imam Nawawi. Tetapi, saya ingatkan perempuan, walaupun wajah seandainya bukan aurat, tapi laki-laki justru jatuh cinta karena lihat wajah. Belum ada laki-laki jatuh cinta lihat yang lain. Lagu keroncong tahun 60-an cerita itu. Terbayang-bayang wajahmu dengan rupa yang manis. Terbayang-bayang wajahmu. Nggak ada lagu keroncong. Terbayang-bayang dengkulmu. Nggak ada. Paham? Seandainya wajah bukan aurat, aurat itu dengkul aurat. Tapi nggak ada orang jatuh cinta lihat dengkul. Dengkul wajib ditutup. Dan wanita yang dipuji itu dalam bahasa Indonesia, wajah. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Matanya bagaikan bintang kejora. Bibirnya bagaikan limau seulas. Ini mesti limau sambal. Kalau limau Bali macam bibir kerbau lah. Paham? Pipinya bagaikan pauh di layang. Dagunya bagaikan lebah bergantung. Alisnya umpama semut beriring. Giginya bagaikan biji mentimun. Semua di wajah. Nggak ada yang dipuji. Pahanya bagai batang pisang. Nggak ada. Paham? Walaupun seandainya wajah menurut Imam Nawawi Ad-Dimashqi hanya sunat, nggak wajib ditutup. Tapi yang berbahaya bagi seorang wanita itu justru wajahnya. Maka saya, istri saya, anak saya pakai cadar. Nggak saya kasih istri saya keluar rumah nggak pakai cadar. Awak yang bayar mahar, orang yang teplongok nengok mukanya. Mana aku kasih, betul nggak? Seandainya ada 10 perempuan bernyanyi lagu nasyid, suara perempuan tidak aurat dalam mazhab Syafi'i. Suara perempuan tidak aurat. Makanya ada MTQ di Indonesia, di Malaysia, itu perempuan baca Quran. Karena dalam mazhab Syafi'i yang dianut Indonesia dan Malaysia, suara perempuan tidak aurat. Tapi walaupun perempuan suaranya nggak aurat, berbahaya atas hati seorang laki-laki. 10 perempuan nyanyi, nasyid, nampak wajah, pertama tangan aja, An-Nur 31. Yang dinyanyikan siksa kubur. Ngeri nggak? Takutlah kamu kan pintu kubur.
Takutlah kamu kan pintu kubur. Takutlah kamu kan pintu kubur. Laki-laki yang nonton nggak teringat kubur nggak. Mereka kan bilang mak jang bibir kawan. Bahayanya wajah seorang wanita. Walaupun seandainya bukan aurat. Paham? Jangan kalian ejek perempuan pakai cadar. Mereka itu mengamalkan Al-Quran dengan sempurna. Semakin malu wanita menampakkan tubuhnya, semakin tinggi iman yang ada di dalam dadanya. Ada orang pula. Cadar, kerudung tidak penting. Yang penting hatinya Islam. Itu kan cuma kulit saja. Nggak penting. Iya. Kalau kulit nggak penting, cobalah kau makan durian nggak usah dikupas. Perempuan, ada lagi yang ngomong, perempuan Islam tidak wajib pakai cadar. Nggak wajib pakai kerudung. Nggak wajib pakai jilbab. Memang kalau perempuannya gila. Kalau gila nggak wajib pakai. Menutup aurat wajib. Ada lagi yang gilanya. Menutup aurat dalam Islam bagi wanita wajib hukumnya. Tapi menutupnya nggak mesti pakai kerudung. Nggak mesti pakai jilbab. Terus ditutup pakai priok. Nggak ngerti aku hari ini agama dirusak-rusak begini. Yang keempat, ibu masuk surga. Jangan lawan suami sekalipun sampai mati. Bisa? Hei. 4 langkah. Langkah pertama, jaga sholat. Bisa. Jaga puasa. Langkah kedua bisa. Tutup aurat, jangan selingkuh. Bisa. Yang keempat, yang paling mudah, taat sama suami, tidak ngelawan sekalipun sampai mati. Coba aku tanya, tunjuk tangan yang sebelah kanan ini, yang selama perkawinan nggak pernah lawan suami. Tunjuk tangan. Nggak ada. Tengah, ada nggak? Tunjuk tangan yang nggak pernah lawan suami. Belakang sana ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian ahli neraka jahanam. Makanya jangan lawan suami. Siap? Siap? Kalau suaminya bandel, suaminya penjudi, suaminya pezina, pemabuk, jangan dilawan. Kalau dilawan pemabuk ditabok itu. Udah kau pemabuk dilawan. Terus diapain? Diobati hatinya dengan zikir. Setiap masak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ini masuk ke dalam makanan, nurnya. Nanti dimakan suami jadi baik, dimakan anak jadi baik. Siap? Setelah makanan masak, sayur masak, jangan diangkat. Matikan kompor, jangan diangkat. Doakan menurut sunnah Nabi, hadis Bukhari. Ya Allah, suamiku kok bejat sekali ya Allah. Sekarang mulai main togel, mulai ngintip perempuan mandi, sholat pun tak mau lagi, mencari makan pemalas. Obatilah hati suamiku ya Allah, jadikan dia laki-laki yang soleh dengan keberkatan Al-Fatihah. A'udzubillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudahkan ke sayur itu Fatihah. Namanya ruqyah. Apa namanya? Insya Allah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan suaminya jadi baik. Kalau nggak baik, mati. Ibu dapat suami baru. Sekarang kutanya laki-laki, jawab yang keras. Jijik nggak dengan udah istri? Jawabnya keras, jijik nggak? Enggak? Main kan gitu.
suami yang dilawan, tapi di ruqyah. Paham? Baik. Ini ada mau pengumpulan dana untuk Yayasan Barokah Sumatera Utara. Baik. Nyumbang kita berapa ada. Ya, mesti masukkan tangan. Ngasih nggak ngasih masuk. Ngasih nggak ngasih tangannya mah. Kalau masuk 100 kebanyakan boleh ambilnya. Baliknya 70. Masuk 50 pulang 40 boleh. Jangan masuk 50 pulang 200. Siap? Siap. Supaya agama bisa berkembang. Kita tolong menolong. Ini yang datang banyak, semua ngasih walaupun 1000, 2000 berapa saja, insya Allah pasti dibayar oleh Allah dengan lipat ganda pahala. Amin. Mari mulai. Ayo tabungnya jalan. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, sini dalam masjid. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, saking sempurnanya Islam sekarang di dunia barat, di dunia bukan Islam, negara-negara mereka sekarang ketakutan. Ketakutannya apa? Itulah agama itu membuktikan agama kita paling sempurna. Kita punya anak wajib dididik dengan agama, betul? Al-Qasilus mahu agabahu, dikasih nama yang bagus, diajari agama yang bagus, dididik, diajari zikir, baca Quran, agama tuh sampai besar. Dinikahkan kalau udah cukup umur,
Mati dikapankan, disolatkan dikapankan, dimandikan, disolatkan dikapankan, terus dikuburkan. Pokoknya ajaran Islam itu sempurna. Tengok agama lain, negara lain. Saya ke Jepang 2 kali, beliau di Jepang. Jepang sekarang ketakutan. Dalam 30 tahun yang akan datang diperkirakan penduduk Jepang itu hilang separuh. Sekarang 130 juta, 120 juta. 30 tahun lagi mungkin Jepang katanya tinggal 70 juta. Kenapa? Karena yang tua-tua mati, yang muda-muda nggak mau kawin, nggak mau kawin. Yang kawin nggak mau punya anak. Saya tidur di rumah orang Jepang berapa hari. Saya bilang, anakmu berapa? 4 katanya. 4, iya. Saya masih punya ibu, dia udah tua sebaya saya. Ibunya umur 90 tahun, udah gak bisa jalan, dimandiin, digendong, dikasih makan, disuapin. Saya bilang, kalau kau Islam, kau masuk surga. Karena kau merawat ibu. Nangis dia. Dia bilang apa? Beda anak zaman saya. Kami dididik bagaimana berkhidmat kepada ibu bapak. Saya akan urus ibu saya sampai mati. Udah umur 90. Makan disuapin, mandi dimandiin, cebok. Kalau buang air besar dicebok. Tapi saya kecewa. Kenapa? Anak saya 4. Udah 3 tahun gak ada satupun yang pulang. Lihat saya. Hari raya gak ada. Sudah 3 tahun anaknya 4, semua udah kerja, gak ada yang pulang. Lihat dia, suami istri udah tua. Dia bilang, saya menyesal punya anak. Setengah mati memeliharanya dari kecil, duit banyak habis, susah payah. Diobatin kalau sakit, disekolahin berjuta-juta. Udah besar 3 tahun, saya gak pernah dilihat sekalipun. Mending piara anjing. Demi Allah, mending piara anjing. Anjing dipelihara gak berapa susah. Makannya apa aja dikasih mau. Dimandiin cuma seminggu sekali, 3 hari sekali. Kalau anak kita 3 kali sehari dimandiin, mau dicebokin, diganti popoknya, dikasih makan, dikasih susu, disekolahkan, udah besar, ngilang, nggak pulang-pulang. Nanti kalau saya tua, saya dibuang ke panti asuhan, ke panti jompo. Nggak setia anak, lebih baik nggak usah punya anak. Sekarang orang-orang Jepang, orang-orang Skandinavia, Eropa, nggak mau kawin, kalaupun kawin nggak mau punya anak. Karena habis biaya membiayai, habis tenaga dan kasih sayang. Udah besar anaknya, setahun sekali aja hari lebarannya dia, hari Natal atau hari libur, nggak mau datang lihat orang tuanya. Orang tuanya udah tua, nggak mau ngurusin, dibuang ke panti jompo. Tidak terjadi dalam Islam. Setelah sholat kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kamu orang Islam untuk sholat, menyembah Allah. Setelah itu wabil walidaini ihsana, kepada orang tua wajib berbuat baik. Tiket masuk surga itu orang tua. Sungguh celaka seorang manusia, bapak ibunya masih hidup atau salah satu masih hidup di bawah pengasuhannya, dia tidak dapat tiket masuk surga. Ini manusia celaka. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka. Oleh karena itu anak-anak mudaku, jangan murtad sampai mati. Siap? Siap. Tidak ada agama sesempurna Islam. Betul? Kalau bapak ibumu sudah tua, nak, kau urusin, itu tiketmu masuk surga. Ibu saya naik haji tahun 97. Daftar 96, 1 hari langsung tutup. Dulu nggak ada antrian. Duitnya udah 126 triliun mau dibuat lagi. Zaman Pak Harto nggak ada. Daftar 96 berangkat 97. Daftar 97 berangkat 98. Nggak ada antri. Nggak ada duit disimpan. Sekarang 20 tahun. Bayar sekarang baru naik haji 20 tahun yang akan datang. Ibu saya pulang dari bank BDN waktu itu. Dia bawa kertas, saya pulang ngajar dari USU. Biasanya sebelum pulang ke rumah saya ke rumah ibu dulu. Ibu saya di Pasar 2 Gang Rapi. Rumah saya di Pasar 1 Tanjung Sari. Saya pergi kerja ke rumah ibu saya dulu. Cium tangannya dulu, baru saya ngajar di USU. Pulang dari USU saya pulang dulu rumah ibu saya. Saya lihat dulu ibu saya apa kurang-kurangnya. Ibu saya orang kaya, nggak perlu duit dia. Lebih kaya dari saya ibu saya. Saya cium tangannya, saya pulang.
Satu hari saya ke rumahnya pulang ngajar, dia lambai-lambaikan kertas putih. Umi sudah terdaftar naik haji tahun depan, nak 97. Senang kali itu saya. Alhamdulillah. Saya bilang, dapat kuota, dapat. Jam 11 tadi udah tutup. Umi sudah sempat terdaftar. Yang lain nggak bisa didaftar karena seluruh Indonesia serentak. Saya bilang, masuk ke rumah, saya bilang, Umi kan pergi nggak ada mahram. Bapak saya sudah nikah. Saya bilang alangkah baiknya kalau Umi naik haji tahun depannya, tahun 98. Supaya saya daftar tahun 97, kita sama-sama naik haji. Apa kata Umi saya? 98 aku udah mati, nggak mau. Betul, 98 bulan Ramadan ibu saya wafat. Seandainya dia nurutin omongan saya, nggak naik haji. Saya nggak mau, saya mau berangkat sekarang. Tapi saya bilang nggak ada mahram, Umi. Besar makamnya. Jadi menurut kau nggak sah aku naik haji nggak ada mahram? Saya bilang sah, Umi sah. Pemerintah bilang sah. Cuman kan sayang nggak ada mahram. Pemerintah membolehkan kau pula rewel. Saya malam tahajud, nangis-nangis. Apalah cara saya supaya saya bisa mengawani ibu saya? Berhari-hari saya pikir, akhirnya saya dapat ilham. Ibu saya cegat naik haji jalan darat. Kan masih 96. Baru pendaftar setahun lagi. Saya jalan darat dari Tanjung Balai Asahan, dari Malaysia, Thailand, lewat Burma, masuk Bangladesh, India, Pakistan, terus sampai ke Saudi. Saya permisi dari USU, saya dibolehkan berangkat setahun, tapi meneliti bahasa Indonesia dan Bangladesh, bahasa India dengan Bangladesh. Dikasih tip recorder, dikasih duit sama rektor 2 PR2, dikasih duit. Karena saya gurunya kan, saya walaupun dosen linguistik Inggris, tapi saya kan ngajar agama, ngajar dokter-dokter kan murid saya, dokter mata, dokter paru-paru, ngajinya sama saya di USU itu. Akhirnya saya berangkat ke jalan darat. 4,5 bulan saya sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah saya akhirnya singkat cerita dikasih visa setahun, boleh tinggal setahun. Dikasih hotel gratis sama orang Malaysia. Begitu selesai saya umroh, bagian sudah tahallul, saya makan. Habis sudah asar saya ambil telepon umum. Belum ada handphone. 96. Saya telepon ibu saya. Habis asar di sini jam 8. Habis asar di sana, di sini jam 8 malam. Ya habis isa ibu saya. Habis baterainya. Akhirnya saya telepon. Begitu telepon ibu saya ngangkat. Telepon rumah. 821 921. Kata ibu saya, Assalamualaikum. Umi. Berdiam ibu saya langsung. Umi. Assalamualaikum Umi. Ibu saya bilang, kau di mana nak? Udah lebih 4 bulan kau nggak telepon Umi. Saya bilang, saya di Masjidil Haram Umi. Baru sholat asar. Kau udah sampai Mekah? Sudah Umi. Saya boleh tinggal di sini setahun. Hotel gratis. Kata Umi saya, nanti jumpa lah insya Allah kita. Iya. Umi kloter berapa? 23. Saya kata kloter 23 tanggal sekian Juli tahun 1997. Kloter sekian dari Medan. Al-Mabrur bimbingan hajinya. Dah, saya pun selesai tutup. Saya bilang saya nggak bisa sering-sering telepon Umi. Saya mau umroh tiap hari dan saya mau menghatamkan Quran 3 hari sekali. Atau misalnya oke, nggak ada masalah. Pas hari yang ditentukan itu, habis sholat subuh, ini udah kloter terakhir itu saya. Kloter 23 itu kloter terakhir. Orang sudah penuh di Masjidil Haram, semua jemaah haji sudah di situ. Ka'bah itu lambungnya udah digulung. Dari gulung kan, kalau udah ramai orang digulung, kalau nggak robek itu ditarik-tarik orang. Begitu sampai selesai sholat subuh di dekat daerah Sa'i, saya lihat orang Sa'i. Al-Mabrur Medan ada 5 orang atau 7 orang. Saya pura-pura ikut lari-lari. Perempuan. Saya bilang, Assalamualaikum Ibu, dari Medan. Iya. Serem-serem kali. Dari Medan. Iya. Ibu kloter 23. Betul. Ibu kenal ibu saya, umi saya.
namanya Anissa Usi. Gak kenal, jangan ganggu aku. Bukan ini saya, jangan ganggu aku lagi ibadah. Oh iya, minta maaf. Lihat 5 orang, 7 orang. Berarti sisanya masih tawaf. Belum selesai tawaf. Saya sholat 2 rakaat, sholat hajat. Saya doa, ya Allah, di padang mahsyar miliaran orang ketemu. Yang berhutang harus bayar hutangnya. Yang menzalimi orang harus bayar kezalimannya. Hari ini aku, ya Allah, kau perintahkan berbuat baik pada ibuku. Ini perintahmu wabil walidaini ihsana. Maka izinkan aku bertemu dengan ibuku, ya Allah, dengan kuasamu. Saya pun jalan di tengah ramai. Begitu saya mau turun tempat Ka'bah, tempat tawaf itu, tiba-tiba ada orang manggil saya. Nain! Nain! Itu yang berani manggil Nain cuma ibu saya. Kalian nggak akan berani. Nain! 3 kali itu saya lihat ibu saya sama 2 orang mahasiswa. Saya kejar, saya tubruk kakinya. Nangis saya. Bangun nak. Allahummi. Urus kau nak sehat nak. Sehat Umi. Saya tiap hari jalan umroh. Masya Allah. Terus anak mahasiswa itu saya tanya, ngapain kalian? Mau kemana? Apa mau tawa, mau sa'i? Tidak. Ibu baru putaran ke-6 batal wudu. Mau buang air, dia harus keluar masjid. Oh, kalau begitu ibu umi saya ini di hotel mana? Oh, Maktab 57 di Taisir. Oke, di belakang Hyatt Hotel saya iya. Mau saya udah setahun di situ hampir hafal. Saya ambil alamatnya, anak-anakku pulang urus jemaah yang lain. Gak bisa Pak, ini tanggung jawab kami. Aku anaknya. Dia wajahku sama mamaku ini. Lihat ini surat jalanku, iqamahku. Gang Rambe nomor 7 Tanjung Sari Medan. Ini lihat ibuku di dadanya ada itu. Gang Rambe nomor 7 Tanjung Sari Medan. Namanya Anissa Usi, lihat namaku. Ismul nama ibu Anissa Usi. Atau mahasiswa yang buat, oh ini anaknya yang jalan darat naik haji itu. Iyalah, inilah. Wah, kupikir cuman dusta-dustaan ibu ini aja. Mamaku naik haji kau bilang pendusta. Akhirnya saya urusin ibu saya sampai ibu saya pulang. Tidak ada kesusahan apapun yang saya jalani sepanjang perjalanan jalan darat dari Medan sampai ke Mekah. Kenapa? Karena berbuat baik itu perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, ongkosnya, caranya Allah yang sediakan. Percaya nggak? Kalau kalian mau buatkan rumah untuk ibu kalian, habis sholat tahajud doa, ya Allah, ibuku belum punya rumah, beri hamba rezeki agar ku buatkan rumah ibuku. Percayalah, tiba-tiba nanti kumpul duit, ibu kita punya rumah. Karena setiap berbuat baik itu perintah Allah. Pasti biayanya Allah yang menyediakan. Ini keyakinan. Kalau saya suruh pembantu rumah tangga saya, ya Pak Ustaz, tulis kari kambing sekilo, udang sekilo, daun ubi 5 ikat, ya, belanja ke pasar, kambingnya dikari, udangnya disambal, daun ubinya dikulik, siap Pak Ustaz, pergi sana. Dia pembantu saya, pergi belanja. Duitnya mana Pak Ustaz? Cari sendiri. Oh, gila lah kamu. Kalau saya yang perintah pembantu saya masak kari kambing, duitnya siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Saya, karena saya yang nyuruh, betul? Bikin sambal udang, saya yang perintah pembantu saya. Duitnya siapa yang memberi? Saya. Berbuat baik sama ibu bapakmu. Naik hajilah kau. Pergilah kau umroh. Sedekahlah harta yang ada. Siapa yang perintah? Kalau Allah yang perintah, yang kasih duitnya siapa? Itu keyakinan orang Islam. Hari ini rusak. Bapak kok nggak korban Pak? Korban perintah Allah. Gimana nggak mau korban? Aku nggak mampu. Itu kambing 3 juta Pak, nggak mampu. Tapi rokok di Samsung. Saya 2 bungkus. Dia nggak pernah mau berniat untuk menjalankan perintah Allah. Coba kalau dia bilang tahun ini, ya Allah, tahun ini aku nggak korban malu kali aku sama engkau ya Allah. Tahun depan ya Allah, aku akan berkorban. Pasti dari Allah begitu. Tapi kadang aku nggak mampu, bagaimana aku mau korban? Kalau rokok bisa, kalau rokok memang hobi. Ya udah, dapat duit itu rokok, terakhir TBC. Sampai di sini paham?
Pesan saya, jangan murtad sampai mati. Siap? Siap. Yang kedua, kalau ada perintah Allah kita kerjakan, percayalah, pasti caranya dan biayanya Allah yang menyediakan. Amin. Sampai di sini lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.